الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وملائكته وحي الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن ميكائيل وملائكته رزقنا ورزقنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن القرآن وكتبه كلام الله هذا القرآن برضا الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. Sebelum ke surah Al-Asr, seperti biasa kita mengulang atau murojaah materi yang sudah terlewati, yakni surah Fatihah. Ini artinya semakin kita ulang-ulang, semakin kita murojaah, mudah-mudahan selalu teringat. Kadang kalau perkara yang tidak kita ulang-ulang, seperti pekerjaan yang tidak kita ulang-ulang, kadang lupa. Kadang ini nerima ini aja, kadang niat zakat fitrah, kadang lupa. Setahun sekali nerima zakat fitrah, kadang lupa. Nah, ini sama surah Fatihah yang setiap waktu, setiap saat kita baca prakteknya, tapi ketika teori kadang kurang diperhatikan. Sekalipun teori itu, memahami teori tajwid hukumnya fardu kifayah, tetapi ketika praktek tajwid teori ilmu tajwid, mengetahui teori ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, tapi praktek ilmu tajwid artinya fardu ain. Maka sebelum kita mengamalkan yang namanya fardu ain, maka baiknya kita perhatikan fardu kifayah, yaitu harus setidaknya kita mengetahui atau memahami tentang ilmu tajwid itu tersebut. Karena alasannya ilmu tajwid itu yang mengatur tentang bacaan Al-Quran. Jadi sudah ada fak-faknya, sudah ada fan-fannya. Ketika kita membaca Al-Quran berarti diaturnya ilmu tajwid. Makanya ketika membaca Al-Quran harus ikutin tajwid. Ya, jangan semau dewe. Ketika hukum tajwid, menurut tajwid 2 harokat, ikutin 2 harokat. Jangan sampai kebablasan. Mentang-mentang kita napas kita panjang kebablasan, kata awas ya. Yang penting mengamalkan ilmu tajwid
dalam membaca Al-Quran hukumnya fardu ain. Maka setiap fardu ain tidak bisa terwakili. Berarti artinya hukumnya individual, perorangan, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Terkecuali yang fardu kifayah. Di satu kampung misalnya, kalau bagus contoh, ada satu orang yang memahami tentang teori ilmu tajwid, maka semuanya gugur tidak bisa. Akan tetapi ketika praktek membaca Al-Quran dengan benar dan baik sesuai ketentuan tajwid yang berlaku, maka itu hukumnya fardu ain, maka tidak bisa diwakili. Labuda tidak bisa, tidak harus kita bisa. Berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid, ya. Terkecuali kita udah berusaha belajar terus menerus, continue, tidak malas-malasan belajarnya, tidak ada perubahan, baru tawakkaltu ala Allah, kita pasrahkan kepada Allah, ya. Karena yang membuat bisa bukan manusia, gitu ya, tapi Allah lah yang punya kehendak. Kita ulang. Surah Fatihah terdiri dari berapa huruf? 100 14 kok 21. Ini ada dua versi berarti jawabannya. Ada yang 114, ada yang 141. Padahal masih satu majelis, satu guru, jawabannya udah beda. Ada ditanya sholat maghrib berapa rakaat? Ntar ada yang 3, ada yang 6 nih bisa. Ya. Jadi surah Fatihah terdiri dari 141 huruf. Terdiri dari 7 ayat, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Walhamdulillah. Surah Fatihah terbagi 3 bagian. Yang pertama ayat Hamdiyah, memiliki berapa ayat yang termasuk ayat Hamdiyah? Yaitu 4 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ke Maliki Yaumiddin. Itu termasuk ayat Hamdiyah. Artinya ayat yang termasuk pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua ayat Ubudiyah, yaitu ayat kelima. Bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu termasuk ayat Ubudiyah, artinya ayat yang menunjukkan peribadahan atau pengabdian seorang hamba terhadap seorang khalik. Terus yang ketiga ayat du'aiyah, yang termasuk ayat du'aiyah, ayat doa yaitu ayat ke-6 dan ayat ke-7. Makanya sering kita dengar setiap yang baca doa suka ada Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dan seterusnya, TSB dan sebagainya, ya. Amin lagi. Nah, itu 3 surah Fatihah yang demikian. Terus di surah Fatihah terdapat berapa tasbih? 13 berapa? Bang? 13. Hah? 3. Berapa tasbih? 13. 14 tasbih. Beda itu, tuh. kalau gitu. Gak apa-apa iseng-iseng gitu, iseng-iseng berhadiah itu. Kita wudhu, hitung itu tasbih di surah Fatihah, itu pahalanya udah berlipat-lipat. Di iseng-iseng gitu, oh penasaran amat nih tasbih di Fatihah ada berapa, hitung. Jadi pahalanya double, pahala megang Al-Quran, pahala melihat Al-Quran, pahala hitung huruf Al-Quran, pahala wudhu kan banyak. Ada berapa kamu ya? Mana? Ada 14 kamu ya?
Nah, satu ketinggalan. Awas ya. Awas nih. Kenapa ditekankan di surah Fatihah? Karena surah Fatihah termasuk rukun daripada bagian rukun sholat. Makanya setiap rukun, berarti masuknya rukun apa yang di sini? Nah, ntar itu diaturnya mau fikih ya. Nah, surah Fatihah termasuk rukun apa? Ntar dijelaskan sama guru kita insyaallah ya. Kita harus tahu letak rukun itu. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kita harus tahu letak rukun tersebut. Jadi di sini ya. Terus di surah Fatihah terdapat berapa tempat yang termasuk pokok kopi? IPA. Nah, ini kameramen nih yang selalu aktif dan eksis nih. Coba. Amin. 13 ya. Ada berapa tempat? 13 tempat. Nah, kalimat ya. Tiga. Nah, setiap yang termasuk kopi kita perhatikan tuh, jangan sampai kita mewakafkan di kalimat tersebut. Mana yang 13 tempat tersebut? Yang pertama alhamdulillah, itu masuk kepada kopi. Yang kedua Allah, ya, Allah. Yang ketiga Malik, kalimat Malik. Yang keempat Yaum. Yang kelima Iyyak. Yang keenam Wa Iyyak. Yang ketujuh Ihdina. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu dina, misalnya berarti di situ sengaja gitu. Jadi variasi katanya. Tapi tetap itu masuk kepada hobi, artinya wakaf jelek. Terus selanjutnya kalimat as-sirat. Selanjutnya kalimat sirata. Selanjutnya kalimat ladina. Selanjutnya kalimat ghair. Selanjutnya kalimat maghdub. Dan terakhir kalimat alaihim yang kedua. Itu kalimat-kalimat yang termasuk mewakafkan di kalimat tersebut termasuk hobi. Bahkan sebagian ulama berpendapat aqobi lebih jelek ya, sampai kita mewakafkan di kalimat tersebut. Terus hukum bainal isti'adah. Hukum isti'adah wa awal surah Fatihah dapat dibaca berapa cara? 4 cara. Yang pertama qif waqif, qif wasil, sil waqif, sil wasil. Ya. Jadi ketika kita ada niatan dari ta'awud mewasalkan ke surah Fatihah, maka dapat dibaca 4 cara atau dapat dibaca 4 opsi. Opsi kalau dikit takut ketinggalan sama Ustaz Anjay. Opsi 4 pilihan. Kita mau cara qif waqif waqaf, artinya diwakafkan keseluruhan, monggo. Terus yang kedua qif wasil, ta'awud diwakaf, bismillah diwasal ke awal, bismillah diwasal ke alhamdulillahirabbil alamin, mangga. Terus cara yang ketiga sil waqif, ta'awud diwasal ke bismillah, ta'awud dipisah. Terus yang terakhir sil wasil atau silkul diwasalkan keseluruhan, monggo. Tinggal kita pilih mau pakai cara yang mana. Kalau udah tahu gitu ya. Itu sekelumit tentang surah Fatihah. Insyaallah pertemuan yang akan datang kan kita ulang lagi dan kita perluas lagi di surah Fatihah ya, menurut aturan tajwid. Nah, untuk berikutnya kita lanjutkan ke surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya. Ini waqaf rum. Ada 2 versi sama. 2 versi atau 2 cara. Bisa langsung wal 'asr. Ada wal 'asr gitu ya, agak ada jeda. Ini sama,
sahih keduanya. Mau pilih misalnya gaya kalau yang kedua wal asr agak susah ya, yang tadi aja wal asr. Yang penting hurufnya itu ke bawah semua, jangan sampai wal as. Kalau wal as doang, roknya nggak ke bawah, itu beda makna dan merubah bacaan, merubah makna. Makanya di sini ketika mewakafkan kalimat wal asri, maka di sini jatuhnya wakaf rum, bisa rum huruf, bisa rum harokat. Tergantung kita mau niatnya. Kalau rum huruf berarti satu cara langsung ma'as sukun wal asr. Kalau rum harokat niatnya berarti dua cara. Yang pertama wakaf ma'as sukun, yang kedua wakaf ma' rum. Wal asr, wal asri. Itu sedikit ya. Innal insana lafi khusr. Sama ya, ini juga wakaf rum. Nah, di sini kadang terjadi perdebatan nih antara khusr sama berhenti di ilah. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ada nggak apa-apa jaiz, ada wajah utama. Nah, utamanya di mana? Di ilah sebenarnya. Kenapa? Alasannya karena di akhir ayat kedua itu diwasokkan ke ayat kedua itu nyiriin atau ngasih kode, ngasih tanda bahwa ayat tersebut tuh belum sempurna kan? Gitu ya, belum sempurna kalimat atau penguraian. Nah, kita kembali ke kaidah kalam, di mana kalam al kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil wadni, jelas itu. Adanya di awal ilmiah ya. Wal lafdzu yang disebut dengan kalam wal lafdzu suatu ucapan, kan gitu. Di kaidah ilmiah al murakabu yang tersusun, yang tertata, kan gitu. Mufidu dan sudah berfaedah, sudah bermakna, itu yang disebut kalam bahasa, gitu ya. Sama di sini. Yang utamanya gimana? Wal as innal insana lafi khusrin illa, gitu ya. Misalnya mau berhenti di khusr, nggak apa-apa, jangan disalahin ya. Karena di situ emang akhir ayat. Ya, cuman kita ngambil ada wakafnya wakaf hasan, ada wakaf ahsan. Hasan bagus, ahsan lebih bagus, ingat itu aja. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabr, jangan sob doang ya. Sabr. Ya, cepat sabr. Apa ya? Ada dua pilihan. Ketika kita mau wakaf rum, ada dua pilihan atau dua cara. Yang pertama sabr. Apa ya? Itu mah tinggal pilih yang mana. Silahkan keduanya sahih insyaallah. Ya. Itu saja. Shallallahul azim.